إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه فصل عليك يا أخي بمراقبة الله تعالى في حركاتك وسكناتك ولحظاتك وطرفاتك وخطراتك وإراداتك وسائر حالاتك واستشعر قربه منك واعلم أنه ناظر إليك ومطلع عليك لا يخفى عليه منك خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهو معك أينما كنت بالعلم والإحاطة والاقتدار ويدلك مع الهداية والإعانة والحفظ إن كنت من الأبرار. فاستحي من مولاك حق الحياء واجتهد ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك واعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta segenap pengikut hingga akhir zaman. Bagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang mana malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru atau fasal yang baru. Setelah sebelumnya sama-sama telah kita selesaikan pasal mengenai membahas tentang pentingnya niat. Begitu juga pengaruh niat terhadap segala apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita rencanakan. Dan seseorang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan tergantung niatnya masing-masing.
Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba atas apa yang dikerjakan, diucapkan dan direncanakan tergantung seberapa kuat dan seberapa baik niat. Semakin kuat dan semakin baik niatnya, semakin banyak niatnya, maka semakin berkualitas pula apa yang dilakukan daripada amal ibadah atau ucapan yang baik atau niat yang baik. Dan juga dijelaskan sebelumnya, terkadang niat seseorang lebih baik dari amal perbuatannya. Kadang niat seseorang lebih baik dari amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya dan begitu besar kemurahannya bisa memberikan pahala yang besar buat seorang hamba, padahal yang dilakukan cuma hal sepele. Kenapa? Karena niatnya yang kuat, niatnya yang sungguh, niatnya yang baik, niatnya yang banyak. Begitu juga sebaliknya, kadang seseorang merasa sudah berbuat, orang merasa sudah melakukan banyak amal ibadah, tapi karena niatnya ini lemah, karena niatnya ini tidak tepat dan salah, maka apa yang dilakukan menjadi sia-sia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sudah berjuang dengan amal ibadah tapi tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita tentang niat atau kecerobohan kita dalam urusan niat sebelum melakukan amal ibadah. Maka sebagaimana pesan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di pasal sebelumnya, niat ini harus kita pentingkan, harus kita pikirkan, harus kita renungkan, harus kita prioritaskan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan daripada amal ibadah ataupun aktivitas dan kebiasaan sehari-hari itu punya nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik kita itu berdasarkan ittiba' atau meneladani apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanggaan, kemuliaan, kebesaran seorang mukmin itu dengan seberapa jauh dia bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pasal selanjutnya, insyaallah akan kita bahas sekarang, itu mengenai muraqabah. Apa ini muraqabah? Muraqabah ini merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya muraqabah, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya sehingga apapun yang kita lakukan masih berkaitan dengan niat dan masih berkaitan dengan keimanan. Apa yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bedanya kalau seorang pekerja misalkan, seorang, taruhlah di sini misalkan siapa nih, Pak Kap ya, yang sedang berbunga-bunga malam hari ini, yang tidak bisa tidur ya. Nah, karena ya diberikan anugerah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul. Amin ya Allah, amin. Pak Kap ini seorang guru, betul ya? Insyaallah. Betul. Oh, insyaallah bener. Udah. Sekarang kan profesinya itu ngajar di sanawiyah, SMP ya. Itu biasanya yang paling berkuasa di sekolah itu kepala sekolah ya, pastinya ya, tentunya kepala sekolah. Kalau misalkan kadang ya di berbagai macam profesi seseorang itu ketika merasa diawasi atau ada atasannya, maka dia akan menjaga gerak-gerik semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan tindak tanduknya itu
selalu dilakukan dengan kehati-hatian. Kenapa? Ada atasannya, takut salah. Ada kepala sekolah ya. Ya, kalau di sekolahan ada kepala sekolah beda gak? Sama pas lagi nggak ada kepala sekolah? Hah? Beda. Kalau lagi nggak ada kepala sekolah main PS mulu. Sama-sama guru main PS ya. Bener gak? Betul ya. Enggak, bukan suatu hal yang bukan ya asal muridnya nggak tahu kan gitu ya. Kalau muridnya tahu tensin juga. Kalau muridnya nggak tahu. Tapi kalau ada kepala sekolah kira-kira berani nggak tuh main PS tuh? Hah? Apa diajak bareng main PS kepala sekolahnya? Matiin langsung, kenapa? Mungkin melanggar kode etik atau peraturan dan lain sebagainya. Itu juga. Nah, bedanya kita ini kalau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kenyataannya Allah selalu mengawasi dan memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semua yang terbesit di hati kita Allah tahu. Kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar. Jadi tujuannya apa? Supaya kita lebih berhati-hati dan lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berkaitan dengan keimanan seseorang kepada Allah. Semakin kuat imannya, mau nggak mau, atau otomatis dia akan selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan lemah imannya, maka dia nggak peduli, ya. Nggak peduli apa yang dikerjakan ini, apakah itu mendatangkan ridho Allah atau diridhoi oleh Allah atau tidak. Kenapa? Karena imannya lemah. Keimanannya lemah. Jadi berbanding lurus dengan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman seseorang, maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu didampingi dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zat suci Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan tempat atau zaman. Tapi ilmu Allah, pengetahuan Allah selalu mengawasi kita. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi ucapan kita. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi gerak-gerik kita. Bayangin kalau misalkan Pak Kaf ini di sekolahannya itu di semua tempat ada CCTV-nya. Semua tempat. Misalkan diawasin terus ya. Atau di kamar mandi ada? Oh iya, misalkan di semua tempat, di kantin, itu lagi main PS ketahuan nggak di CCTV? Nah, itu ada ruangan khusus. Itu kan ada ruangan khusus ya. Nah, misalkan semua tempat itu ada CCTV-nya. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Hah? Nggak main PS ini ya. Akhirnya nggak bisa bercanda, nggak bisa lengah. Jadi selalu merasa, kenapa? Karena merasa selalu diawasi oleh atasannya. Akhirnya semua gerak-geriknya itu diperhatikan. Ya, hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Nah, itu juga kita seperti itu. Ya. Kalau mungkin CCTV bisa error, ya, atau atasan kita bisa kadang nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Kata wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillah ta'ala fi harakatik wa sakanatik wa lahadhatik wa tarafatik wa khataratik wa iradatik. Semua yang kita kerjakan, gerakan kita, diamnya kita, pandangan kita, apa yang terbesit di hati kita, keinginan kita, semua keadaan kita, maka hendaknya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastash'ir qurbahu minka. Rasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia daripada urat nadinya sendiri. Urat nadi di mana? Nah. Urat nadi di mana? Situ. Apa di sini? Sini apa di sini? Sama juga.
Di mana? Sini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia daripada urat nadinya sendiri. Wa alam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaik. Ketahuilah dan sadari dan yakini bahwasanya Allah selalu memandang dan mengawasi kita. Bahkan banyak dari orang-orang soleh terdahulu dan mungkin sekarang juga banyak di kamar mandi aja nggak berani buka aurat, saking merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mandi pakai sarung, mandinya pakai sarung. Jadi nggak pernah buka aurat sama sekali, walaupun nggak ada yang ngelihat, karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhfa 'alaihi minka khafiyah wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fis sama' fil ardi wala fis sama'. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kalian mengangkat suara kalian, mengeraskan suara kalian, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui ucapan yang samar, sir yang diucapkan pelan-pelan, wa akhfa, dan yang lebih samar lagi. Allah tahu apa yang kita ucapkan pelan-pelan, dan yang lebih pelan dari itu apa yang terbesit di hati kita. Allah tahu yang ada di hati kita, dan yang belum terbesit di hati kita Allah pun tahu. Yang akan kita fikirkan esok hari Allah udah tahu. Wa huwa ma'aka aina ma kunta. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Bil ilmi wal ihadati. Cuma kebersamaan Allah dengan kita itu bukan zatnya, tapi apa? Pengetahuannya, pengawasannya, pandangannya, pendengarannya. Wal iqtida wal ihad wal iqtidar wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal hifdhi in kunta minal abrar. Fungsinya apa? Seseorang ketika meyakini Allah selalu ada bersamanya, orang yang keyakinannya ini kuat akan selalu merasa aman. Artinya tidak mengandalkan siapapun makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ngerasa selalu diawasi, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita biasanya kalau sendiri ngerasa nggak aman. Kenapa? Nggak ada temen gitu ya. Nggak ada teman. Misalkan jalan sendiri, jangankan misalkan ke tempat yang rawan penjahat atau semacamnya. Kadang-kadang udah gede, malam-malam ke kamar mandi sendiri nggak berani. Minta dianterin dong kamar mandi, nggak berani. Nah, takut sama apaan? Sama pocong, sama ada demit ya. Yang lebih unik lagi ada yang takut sama kecoa, takut sama. Tapi nggak takut ketika di ini menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia. Ketika seseorang itu menggunakan akal sehatnya, maka dia akan otomatis beriman dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik ketika merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yakin akan adanya pertolongan Allah dimanapun dia berada, dengan siapapun dia ini berada. Dia yakin Allah yang nolong, jadi nggak pernah takut, nggak pernah. Nah, orang kalau udah keyakinan seperti ini, itu dijelaskan dalam Al-Quran, mereka adalah para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah adalah mereka yang enggak pernah takut dan yang enggak pernah sedih. Dua hal yang mungkin dicari-cari oleh semua orang yang ada di dunia. Setiap orang yang ada di dunia yang hidup ini ya, yang mereka cari apa? Dua ini. Enggak takut, enggak sedih. Apalagi yang mereka cari coba. Kita ini pagi, siang, sore, malam kerja, yang kita cari apa? Supaya nggak takut, nggak sedih. Tujuannya kan duit ya. Duit supaya apa? Ya, supaya bisa memenuhi keperluan dan keinginan. Ya. Kenapa? Kalau nggak terpenuhi, dia bisa sedih, dia bisa pusing, dia takut ya, takut sakit,
takut direndahkan, takut kesulitan. Nah, itu semua orang cari apa? Enggak takut, enggak sedih. Bagaimana caranya? Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang paling ampuh dan enggak ada cara lain kecuali cara itu. Jadi kalau ada orang mau senang di dunia, mau punya kemuliaan, punya kehebatan di dunia, pakai cara lain selain cara ini, nggak bakal nemu, jalannya salah. Ya, sekalipun misalkan kelihatannya itu di ini nggak takut, nggak sedih, tapi pada dasarnya dia orang yang paling takut, yang paling sedih. Katakan orang kaya misalkan ya, orang kaya itu ya, dia yang paling takut. Semakin orang itu kaya, semakin takut miskin. Semakin orang itu kaya, semakin takut miskin. Nah udah, misalkan dah sekarang kita lagi nggak punya duit, ya punya duit cuma 20.000, Amu punya duit misalkan 10 juta misalkan, ya kita masing-masing merasakan ya. Kalau punya duit 20.000 ya biasa aja, mau hilang misalkan tuh 20.000 ya hilang, nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa. Itu 20.000 ya hilang, nggak ada pikiran apa-apa. Padahal kan kalau itu duit hilang, dia nggak punya apa-apa lagi kan? Atau katakan goceng dah hilang, ya, tinggal 15.000. Stres nggak? Ya nggak stres banget, pikiran mungkin ya. Cuma apa sampai misalkan berhari-hari dia kepikiran, nggak timbang 5.000 doang kan gitu. Tapi kalau punya duit 10 juta misalnya, hilang 9 juta, itu kira-kira bagaimana? Erip, gimana kira-kira? Stres gak? Stres. Padahal sekarang dia punya duit berapa? 1 juta. Tadi punya duit berapa? 15.000. Ya. Itu di mana Pak? Akalnya di mana? Gitu. Udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah udah bikin dunia tuh kayak gitu. Percaya nggak percaya? Dan kita semua udah merasakan seperti itu ya. Cuma anehnya kita nggak kapok-kapok. Masih nggak kapok. Nah itu dunia. Jadi orang yang paling kaya itu yang paling takut. Orang paling kaya paling takut. Orang yang paling kuat orang yang paling kuat itu yang paling sedih. Katakan misalkan yang paling kuat militernya, ya. Misalkan negara apa nih yang paling kuat militernya? Amerika. Itu paling takut ya. Karena takut diserang sama musuh. Ya. Yang paling kuat itu yang paling khawatir. Jadi kelihatannya doang. Jadi orang yang benar-benar nggak takut dan benar-benar nggak sedih adalah orang-orang yang menggunakan semua yang Allah berikan untuk mengabdi dan menghamba kepadanya. Itu nggak takut, nggak sedih, nggak ada yang ditakutin ya, karena dia punya Allah Subhanahu wa taala yang punya semua alam semesta. Kemudian fastahi min maulak haqqal haya, maka hendaknya kita selalu merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kekurangan dan kealpaan kita terhadap hak-haknya, terhadap akan kewajiban-kewajiban kita. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak wa la yaftagidaka haitsu amarak. Berusahalah sebisa mungkin ketika Allah melarang kita, Allah enggak ngelihat kita. Supaya kita enggak disalahin ketika melanggar. Kalau bisa ya. Dan berusahalah untuk menghindar ketika Allah memerintahkan perintahnya kepada kita, sehingga ketika kita tidak kerjakan, kita tidak disalahkan. Tapi nggak bisa ya. Kalau orang mungkin bikin peraturan, kemudian kita langgar, kita punya alasan, saya nggak tahu peraturannya Pak. Kenapa kamu menerobos lampu merah? Karena saya nggak tahu ada bapak di situ kalau gitu. Kalau orang misalkan bikin peraturan, kamu melanggar peraturan, saya nggak tahu, saya belum tahu peraturan tersebut. Oh ya nggak apa-apa, besok jangan diulangin lagi, kan begitu ya. Tapi kalau Allah, ya, Allah merintahkan kita, pasti Allah tahu kita nggak bisa menghindar. Allah memberikan kita larangan, kita nggak bisa menghindar. Jadi ini kiasan, hanya kiasan. Kita nggak bisa menghindar. Nah, bedanya orang yang tadi misalkan di sekolahan itu ya,
Orang yang bukan berprofesi sebagai guru atau murid ketika masuk ke sekolahan biasa-biasa aja. Mau CCTV di mana aja juga nggak ngaruh. Kenapa? Dia nggak ada urusan kan gitu ya. Saya bukan guru, saya bukan murid, saya nggak ada kepentingan. Jadi mau selagunya saya juga nggak masalah. Tapi kalau dia statusnya guru atau murid, nah dia harus hati-hati, waspada. Nah begitu juga kita. Kalau misalkan kita ini bisa tinggal di tempat yang bukan punya Allah, bebas. Mau coba, maka dikatakan hambaku yang masih bermaksiat, silakan cari tempat tinggal selain di bawah langitku dan selain di atasku. Bisa nyari? Nggak bisa. Jadi kita ini udah terikat dengan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budhu ka'annaka tarah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita menyaksikannya. Fa illam takun tarah, kalau belum bisa sebagaimana dirasakan oleh orang-orang soleh ketika mereka beribadah, mereka seakan-akan menyaksikan apa yang mereka atau kandungan ibadah yang mereka kerjakan, bukan melihat Allah, karena Allah ini zat Allah tidak mungkin terlihat selama kita masih di dunia, karena dunia ini alamus syahadah, alam nyata. Tapi kalau udah alam akhirat, alamnya beda lagi. Baru kita ini orang-orang yang beriman, yang mendapat kemuliaan, masuk ke dalam surganya Allah, dikasih kesempatan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia nggak bisa, karena kita masih terikat dengan jasad. Ruh ini lebih besar dari jasad. Jasad kita ini terbatas, fungsinya terbatas, ya. Manfaatnya terbatas. Tapi kalau ruh lebih luas. Kalau ruh lebih luas. Karena kalau misalkan ada yang nanya ketika baca maulid pas asrokol Nabi hadir katanya. Nah kalau misalkan bikin maulidnya di satu waktu itu maulidnya di mana-mana, Nabi di mana gitu. Nah ini yang datang itu yang hadir ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh itu nggak seperti jasad. Kalau jasad kan, kalau di sini ya nggak bisa di tempat lain. Tapi kalau ruh beda. Alam ruh itu lebih besar dari alam jasad. Orang-orang soleh ketika beribadah, mereka menyaksikan apa yang mereka kerjakan daripada ibadah. Di antara yang mereka baca daripada ayat Al-Quran, zikir yang mereka baca, itu mereka saksikan makna yang terkandung dalam Quran dan zikir tersebut. Kalau kita belum bisa seperti mereka, maka paling tidak minimal kita ini harus yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, khususnya ketika kita beribadah. Khususnya ketika kita beribadah kepada Allah. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwa. Fa illam yufidha hadha adh-dhikru li gusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makana al-malakaini al-karimaini alladhina yaktubuna al-hasanat wa sayyi'at watlu 'alayha idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamini wa 'an ash-shimali qa'id. Kemudian di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan kalau kita merasakan rasa malas ketika mau beribadah atau keinginan buat melakukan maksiat, maka bagaimana caranya supaya kita bisa ingatkan diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pembahasannya mengenai hal tersebut insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang.